sebentar lagi. Haleluya. Memandang wajahmu, rasakan kasihmu, tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Memandang wajahmu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata
Haleluya, puji Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita meresponi pujian yang baru saja dinyanyikan tadi. Bapa kita yang baik, kita punya Bapa yang baik. Dan kiranya kita senantiasa tinggal dalam Bapa, dekat dengan Bapa setiap saat. Dan selalu bersyukur padanya, menyenangkan hatinya. Dan apa yang kita lakukan pagi ini kiranya menyenangkan hatinya. Dalam kita beribadah, kita pusatkan hati dan pikiran kita sungguh-sungguh. Ya, Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, yaitu Pak Pendeta Marcel Saerang. Ya, Pak Pendeta Marcel sudah berada dengan kita pada pagi hari ini. Dan puji Tuhan, Pak Pendeta Marcel kayaknya saya nggak perlu perkenalkan sama Bapak Ibu semua, karena pasti semua sudah kenal ini. Nggak mungkin nggak kenal, pasti kenal. Ya, Pak Pendeta Marcel Saerang ini hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai, ya bukan cuma di dalam komunitas gereja tapi di luar, ya membawa pengenalan yang baik tentang Tuhan, mengharumkan nama Tuhan ya dalam banyak kali khotbah beliau, ya banyak merangkul jiwa baik juga dalam komunitas kita, orang Kristen, orang yang percaya, baik juga di luar Kristen. Ya, ada toleransi di situ yang beliau senantiasa hadirkan gitu. Toleransi dalam umat beragama, mengasihi ya semua orang sesama manusia seperti kita, dan itu memang yang diajarkan Tuhan. Pak Pendeta Marcel Saerang ini dari Gereja Tiberias Indonesia. Ya, tentu saja kita semua di sini adalah kita beribadah antar denominasi semua. Wah, Pak Pendeta ganteng sekali Pak Pendeta. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, untuk 30-40 menit ke depan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Marcel Saerang. Dan nanti setelah selesai khotbah Pak, kami akan bertanya Pak ya, akan dibuka sesi tanya jawab ya, puji Tuhan. Ya Pak, nanti mungkin nanti Bapak mau perkenalkan lagi apa gitu nama. Pak, kalau saya sudah kenal Bapak, saya di GTI Manado, Tiberias Manado. Ya, dari Bapak masih muda sampai sekarang kok nggak berubah, Pak. Tetap muda terus ya. Dari dari sebelum menikah Bapak udah khotbah di sini di gereja Tiberias, waktu itu dibikin di Quality, sebelum di Gedung Juang ya, dan Bapak selalu ada dari Dragon Hotel kalau nggak salah sebelumnya. Dan kami sangat diberkati dengan Pak Pendeta Marcel Saerang. 1 jam kayaknya nggak cukup Pak. Kami mau dengar, kadang mau dan mau lagi. Dan puji Tuhan sekarang sudah ada YouTube ya kan. Kalau dulu mungkin mesti tunggu Pak Pendeta datang lagi baru, wah ini baru. Sekarang kita bisa putar-putar lagi khotbah-khotbah Pak Pendeta Marcel Saerang. Dan Bapak Ibu, Bapak Marcel juga punya Instagram, sosmed. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa follow-follow. Jadi supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang Pak Marcel seringkali posting ya di situ, dan itu pasti akan sangat memberkati, menguatkan kita. Baik Pak Pendeta Marcel, ya sekarang kami akan serahkan ke Bapak, dan puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Halo, terima kasih Bu Nancy. Puji Tuhan luar biasa. Saya sudah saya sudah disambut dengan pujian yang bikin saya rasanya mau terbang pagi-pagi, Ibu. Terima kasih, puji Tuhan. Dan senang sekali boleh menjadi bagian dalam doa pagi Anastasis Family. Dan saya sukacita boleh ada bersama-sama dengan saudara di pagi-pagi yang di hari pagi yang indah ini. Dan mohon maaf karena ya rambut saya lagi model orang Korea salah pergaulan ini, tapi saya jamin bahwa tidak akan mengurangi kualitas khotbah saya pagi hari ini. Halo, terpuji Amin. nama Tuhan. Oke, izinkan saya mengawali dengan doa. Kita boleh sama-sama teduhkan hati. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh berjumpa, boleh bangun dalam keadaan sehat sempurna, diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan kami percaya sampai selama-lamanya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Artinya kami imani hidup kami pasti diberkati, pekerjaan bisnis pelayanan kami diberkati Tuhan, bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Dan saat ini
Setelah kami menaikkan pujian penyembahan kami mau merenungkan firman-Mu, kami mendengarkan isi hati-Mu, Tuhan yang berbicara bagi setiap kami ajar, didik bentuk setiap kami arahkan kami, dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu diurapi, disucikan, dilayakkan, mampukan Bapa, jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan, hamba terbatas tanpa Tuhan. Hamba nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan yang biasa jadi luar biasa untuk jadi berkat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir, semua yang tergabung di dalam Zoom ini Tuhan, semuanya pasti diberkati dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur sama-sama kita katakan amin. Amin, Haleluya, amin, terpuji luar nama biasa. Tuhan, puji Tuhan. Baik, saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Saya melihat ada banyak sekali yang sudah join, sudah bergabung, dan ya memang kita bisa lihat ada mayoritas wanita-wanita yang hadir. Kita bisa melihat bahwa nanti di sorga kayaknya memang akan lebih banyak wanita daripada pria ya. Aduh. Oke, kita akan sama-sama membuka bagian dalam firman Tuhan, Yohanes 14 ayatnya yang kedua. Untuk yang awal, kita akan buka di Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat yang kedua. Jika berkenan izinkan saya meminta Ibu Nancy mungkin boleh membacakan, yaitu di Yohanes 14 ayatnya yang kedua. Silakan Ibu. Baik. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Amin, amin. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Filipi 3 ayat 20. Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20. Mungkin kali ini saya boleh minta Ibu Noni. Tadi Ibu Nancy sudah di Yohanes 14. Saya boleh minta Ibu Nani, Ibu Noni, sorry, boleh di Filipi 3 ayat 20, Ibu. Baik, Pastor. Filipi 3 ayat 20 bunyinya demikian. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Amin, amin. Terima kasih Ibu Noni dan juga Ibu Nancy. Nah, dari pembacaan kita tadi bahwa bicara tentang apa yang Tuhan Yesus kerjakan, yang kita rayakan bicara tentang Natal, Paskah, kemudian pencurahan Roh Kudus dan seterusnya, semuanya itu adalah bagian dari karya keselamatan Allah. Dan karya keselamatan ini, saudara, adalah tujuannya supaya saudara dan saya menjadi warga kerajaan sorga, dan karya salib sudah sangat sempurna bagi setiap kita. Jadi kalau ditanya, kita memang mungkin warga negara Indonesia, tapi saudara dan saya, kita adalah warga kerajaan Allah. Saudara dan saya, nama kita termeterai dalam kerajaan sorga, dan kita adalah warga kerajaan sorga. Nah, tetapi sebagai warga sorga, kita harus menjadi orang-orang yang punya mindset kerajaan sorga. Ini penting, saudara. Kenapa? Karena mindset ini adalah hal yang sangat akan menentukan cara hidup kita. Itu kenapa Roma 12 ayat 2 bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, saudara dan saya, kita harus punya mindset yang benar, yaitu mindset kerajaan sorga. Kata budi di sini, pembaharuan budimu. Kata budi bahasa aslinya nous, artinya pikiran atau mindset, saudara. Karena kalau kita suka baca buku-buku psikologi, kalau kita suka baca buku-buku pengembangan diri, kita tahu betapa pentingnya mindset. Mindset itu menentukan perspektif, perspektif menentukan respon kita menentukan hasil. Jadi dalam kehidupan setiap kita, mindset itu akan sangat menentukan bagaimana cara hidup kita. Kalau kita sebagai warga kerajaan sorga, tapi mindset kita masih mindset duniawi, maka cara hidup kita adalah cara hidup sama seperti orang dunia. Dan kalau kita cara hidupnya cara seperti orang dunia, maka kita bisa sama seperti orang-orang yang Tuhan gambarkan dalam Matius 7, 21-23 dikatakan bahwa nyala engkau, pergilah engkau, aku tidak mengenal kamu sekalian, para pembuat kejahatan. Kenapa jadi pembuat kejahatan? Karena semua itu berawal dari mindset yang salah. Itu kenapa hari ini saya akan ajak saudara untuk sama-sama kita melihat
sebagai warga kerajaan sorga, kita harus punya mindset kerajaan sorga. Dan ada 3 hal yang dalam konteks mindset ini harus kita miliki dalam kehidupan setiap kita. Doa saya, melalui firman Tuhan hari, saudara dan saya akan punya mindset yang benar, mindset kerajaan sorga, sehingga kapanpun Tuhan memanggil setiap kita, kapanpun Tuhan atas dunia ini, kita akan terangkat dan pesta di sorga. Haleluya. Oke, ada 3 mindset yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang mindset identitas. Saudara yang mencatat silakan. Saudara yang ingin ngomong dalam hati boleh sama-sama katakan sama saya, mindset identitas. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Nah, 1 Yohanes 3 ayatnya yang pertama. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Saya akan bacakan buat saudara, dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Sekali lagi, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Saya pernah membaca, saudara, ada satu lukisan, saudara, yang kalau saya lihat lukisannya itu sama seperti cakaran ayam anak SD, saudara. Jadi lukisan itu, saudara, cuma pakai krayon dicakar-cakar gitu, saudara. Itu berantakan yang minta ampun, saudara. Nah, tapi yang menarik, lukisan itu, saudara, itu harganya yang bikin saya shock adalah 5,2 triliun. Waktu dolar masih 16.000, saya cek harganya itu, saudara, 5,2 triliun. Mahalnya luar biasa. Saya kaget, mahalnya. Kenapa bisa mahal seperti itu, saudara? Saudara bisa cek, nama lukisannya adalah Interchange. Lukisannya namanya Interchange, dia lukisan abstrak paling mahal di dunia. Kenapa dia bisa begitu mahal? Bukan karena lukisannya, tetapi karena lukisannya itu dilukis oleh seorang pelukis terkenal namanya Willem de Kooning. Mungkin sudah nggak pernah dengar, sama, karena saya juga nggak pernah dengar waktu itu. Kita lebih kenal Aldi Taher daripada Willem de Kooning, saudara. Tetapi dia seorang pelukis, dan harga lukisannya itu 5,2 triliun. Nah, lukisan itu, kenapa dia bisa begitu mahal? Bukan karena lukisannya, tetapi siapa yang menciptakannya, siapa yang melukisnya. Sama seperti saudara dan saya. Kenapa kita berharga? Bukan karena diri kita sendiri sebenarnya, tapi karena Tuhanlah yang menciptakan setiap kita. Nah, kesadaran ini harus kita miliki dalam kehidupan setiap kita. Kenapa? Karena orang dunia di luar sana seringkali mereka merasa berharga kalau mereka sudah punya sesuatu, mereka merasa berharga kalau mereka sudah mencapai sesuatu, mereka berharga kalau mereka sudah ada di titik tertentu, saudara. Mohon maaf, kadang-kadang kita tuh anak Tuhan suka rendah diri, kita anak Tuhan suka suka ngerasa rendah di depan orang. Misalnya, kalau secara kekayaan dia lebih kaya daripada kita, kalau secara popularitas dia lebih populer daripada kita, kalau secara jabatan dia lebih tinggi daripada kita, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita ngerasa rendah diri. Saya mau bilang, saudara, kita adalah anak Tuhan dan kita berharga, saudara. Kita adalah orang-orang yang berharga. Kita diciptakan dengan tangan yang luar biasa, raja di atas segala raja. Dan saya mau bilang, saudara, nggak perlu mencapai sesuatu untuk merasa berharga, nggak perlu punya sesuatu dulu untuk mencapai, untuk merasa berharga. Karena sejak dalam kandungan setiap kita adalah pribadi yang berharga karena Tuhan yang membentuk setiap kita. Firman Tuhan dalam Mazmur berkata bahwa Tuhan yang membentuk setiap kita dalam kandungan ibu kita. Jadi kita adalah pribadi yang berharga. Dan kesadaran ini harus kita miliki. Kenapa ini penting? Karena cara kita menilai diri kita akan menentukan cara kita memperlakukan diri kita, dan akhirnya juga akan menentukan bagaimana orang lain memperlakukan diri kita. Itu kenapa ayo sadari nilaimu. Kadang-kadang ada orang, mohon maaf saudara, sembarangan dengan dirinya karena dia lupa dengan betapa berharganya dirinya. Kita tuh kan kadang-kadang, kalau ibu-ibu, karena banyak ibu-ibu ya, ibu-ibu tuh kalau bawa tas mahal dan tas murah tuh cara bawanya beda, saudara. Saya perhatikan ibu-ibu kalau cara bawa tas yang mahal,
Itu cara bawanya, begitu hati-hati, lepasnya nggak mau sembarangan, di rumah pun ditaruh ada tempat khususnya. Itu benar-benar, cara perlakuannya luar biasa, saudara. Bahkan kadang-kadang dia lebih sayang tasnya daripada suaminya. Ya, ibu-ibu bertobat ya. Nah, coba kalau misalnya tas yang murah, misalnya yang kalau di Manado beli di pasar 45 yang cuma 23.000 satu atau 50.000 satu. Cara bawanya beda kadang-kadang, lepas sana lepas sini, kadang-kadang Tuhan, kalau kalau bawa kadang-kadang suka, waduh, pokoknya mau nyenggol orang cuek, bodo amat, atau tas murah ini. Nah, inilah yang kadang-kadang suka suka sama dengan kita memperlakukan diri kita. Kadang-kadang kalau kita lupa nilai diri kita, kadang-kadang kita suka sembarangan sama diri kita. Kadang-kadang kita, mohon maaf, suka menempatkan diri kita dekat dengan hal-hal yang nggak berkenan, dekat dengan dosa, dekat dengan, mohon maaf banget, dengan orang-orang yang kadang-kadang, saudara, membawa kita pada kejatuhan dosa. Tapi kalau kita tahu diri kita mahal, kita nggak akan sembarangan bawa diri kita. Kita nggak akan sembarangan mendekatkan diri kita dengan dosa. Kenapa? Karena kita tahu betapa berharganya kita. Kita nggak akan sembarangan membawa diri kita pada lingkungan yang, mohon maaf, kalau suka gosip, suka ngomongin hal yang nggak benar, suka ngomongin hal yang nggak berkenan. Kita nggak akan menempatkan diri kita di tempat seperti itu karena kita tahu betapa berharganya kita. Ya, sekali lagi firman Tuhan ingatkan setiap kita, mari milikilah mindset kerajaan sorga. Milikilah mindset kerajaan surga. Kenapa? Karena ini penting. Supaya apa? Supaya kita nggak memperlakukan diri kita dengan sembarangan. Sama-sama bilang sama saya, sadar identitas. Kita adalah anak raja di atas segala raja. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Haleluya. Nah, yang kedua, saudara, mindset kerajaan surga yang harus kita miliki setelah mindset identitas adalah mindset kelimpahan. Sekali lagi, yang kedua, mindset kelimpahan. Boleh sama-sama dicatat, mindset kelimpahan. Filipi 4 ayat 19 saya akan bacakan buat saudara, dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, dunia, saudara, orang dunia itu, saudara, seringkali suka ketakutan. Artinya dalam konteks berkat, dalam konteks sumber daya, mereka seringkali punya mindset bahwa semuanya terbatas. Sehingga contoh dalam bisnis, kadang-kadang orang dunia dengan mindsetnya menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan keuntungan. Dalam konteks pekerjaan, ada banyak orang dunia menghalalkan segala macam cara untuk bisa naik jabatan, untuk bisa punya posisi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka mindsetnya segala sesuatu itu terbatas. Berbeda dengan kita anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa berkat kita, promosi kita, dan semuanya datangnya dari sorga. Dan sorga nggak pernah kekurangan, sorga selalu berkelimpahan. Sehingga kita nggak menghalalkan segala macam cara dalam kehidupan kita. Jadi, contoh dalam pekerjaan, kita nggak perlu fitnah orang untuk bisa naik, nggak perlu jatuhin orang untuk bisa naik, kita nggak perlu iri hati sama orang, karena kita tahu kalau promosi kita datang dari sorga. Kalau Tuhan bisa angkat dia, Tuhan juga bisa angkat kita, dan Tuhan punya 1001 macam cara untuk mengangkat setiap kita. Dalam bisnis, kita nggak perlu sampai nipu sana nipu sini, karena kita tahu berkat kita dari sorga. Sorga nggak pernah kekurangan. Kalau orang lain bisa diberkati Tuhan, kita juga bisa diberkati Tuhan dengan cara yang luar biasa. Nah, dan inilah yang akhirnya membedakan kita dengan orang-orang dunia. Karena kita tahu bahwa berkat kita dari sorga. Saya suka kalimat yang bilang begini. Orang mungkin bisa ganggu bisnis kita. Orang mungkin bisa ganggu karir pekerjaan kita. Tapi orang nggak bisa ganggu dan halangi, yaitu berkat yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Saya teringat kisah Ishak. Ishak itu dia menggali sumur yang milik ayahnya dulu, Abraham. Dia gali sumur-sumurnya dan dia diberkati berkelimpahan air pada masa itu. Dan Ishak ini, saudara, karena dia diberkati sangat kaya luar biasa, orang-orang pada masa itu iri sama dia. Akhirnya berkatnya ditutupin, si sumur-sumurnya berusaha untuk ditutupin. Bukan cuma itu,
dia diusir dari tempat di mana dia tinggal. Akhirnya dia pindah ke lembah. Tetapi ketika dia di lembah, malah justru dia semakin diberkati lebih daripada waktu dia di tempat sebelumnya. Nah itulah, orang tuh nggak bisa nutupin berkat yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Saya dapat banyak kesaksian dalam hal ini. Ada orang-orang yang Tuhan izinkan berusaha untuk menutup berkat saya. Tetapi akhirnya saudara, kesaksian saya malah Tuhan gantikan berkat itu saudara. Jadi saya banyak kesempatan itu saudara ngalamin di mana kita itu Tuhan tunjukkan, oh ini orang-orang berusaha untuk menutupi berkat saya. Contoh sederhana, dalam dunia pelayanan, bayangin dalam dunia pelayanan, mohon maaf saya harus ngomong saudara ya, saudara yang sudah lama dalam dunia pelayanan pasti juga sudah dalam arti terbuka matanya bahwa nggak semua orang yang pelayanan hatinya pelayanan, nggak semua orang yang pelayanan, even hamba Tuhan, nggak semua hamba Tuhan hatinya hamba Tuhan, saudara. Jadi, dalam pelayanan kadang-kadang ada orang yang berusaha untuk nutupin berkat orang lain, bahkan kadang-kadang hamba Tuhan sendiri, saudara. Ada orang yang ngaku dirinya hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pendeta bahkan, kadang-kadang nutupin berkat. Nah, saya bilang, Tuhan, kok gini amat ya, kok, kok, dalam tanda kutip berkat saya kok mau ditutupin ya, berkat saya kok mau dihalangi ya. Tapi satu ketika, saudara, setelah Tuhan tunjukkan itu, saudara, Tuhan tunjukkan karyanya yang luar biasa. Tuhan pakai orang lain untuk memberkati saya lebih daripada yang ditutupin, saudara. Dan saya bilang, wah, malah berkat yang saya terima bukan cuma Tuhan gantikan, tetapi berkelimpahan lebih daripada apa yang ditutupi oleh orang yang saya kenal itu, saudara. Jadi sekali lagi saya mau bilang, saudara, nggak usah takut. Tuhan tuh punya 1.101 macam cara untuk memberkati setiap kita. Selama kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, selama kita mau hidup benar, hidup mengandalkan Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Karena itu adalah janjinya bagi setiap kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Saya dalam proses perjalanan saya dalam peratawan jadi seorang hamba Tuhan, saya ngalamin banyak sekali cara Tuhan memberkati. Orang lain tutup di tempat lain, tapi Tuhan bukakan yang jauh lebih deras di tempat lain. Karena sekali lagi, Tuhan tuh tahu keadaan kita. Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu keperluan kita. Dan kabar baiknya, Dia adalah Bapa yang baik yang gak akan pernah meninggalkan kita. Yang pasti akan memberkati setiap kita. Saudara sebagai orang tua kan pasti ngerti kondisi ini ya. Kita sebagai ibu, apalagi banyak orang tua, ayah, ibu, kalau anak kita butuh, kita bukan bicara tentang keinginan. Kalau keinginan kadang-kadang kita masih bisa objektif untuk melihat itu. Tapi kalau kebutuhan, waduh, anak kita butuh. Sekalipun kita jungkir balik sebagai orang tua, kita akan berjuang. Untuk apa? Untuk anak kita. Karena kita sayang banget sama mereka. Nah, apalagi Tuhan, Bapa kita yang di sorga. Saya lihat, dan yang Tuhan taruh dari saya, ada yang sementara bergumul dengan kebutuhan. Dan akhirnya berpikir bahwa Tuhan, ini akan ada nggak ya? Ini akan cukup nggak ya? Firman Tuhan bagian yang Tuhan taruh di hati saya bahwa Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita. Jangan takut. Justru kalau kita takut, justru kalau kita khawatir, Tuhan tuh bisa sakit hati. Kenapa? Karena seakan-akan kita meragukan kebaikannya. Seakan-akan kita meragukan bahwa Dia Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kita. Jadi tugas kita, lakukan bagian kita dengan baik, bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain. Lakukan bagian kita dengan baik. Dan jangan khawatir, percaya Dia Allah yang sanggup memberkati setiap kita. Dan yang terakhir adalah mindset kekekalan. Sekali lagi yang terakhir, mindset kekekalan. Saya akan bacakan ayatnya di 2 Korintus 4, 16-17 dikatakan begini. Sebab itu, kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sekali lagi, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, saudara, kata
penderitaan ringan. Kata ringan bukanlah little ringan, saudara, tetapi sesuatu yang terasa ringan jika dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan. Nah, mindset seperti yang saya bilang tadi itu berpengaruh kepada perspektif kita. Bagaimana mindset kita akan mempengaruhi bagaimana kita melihat segala sesuatu. Nah, kalau orang punya mindset kekekalan, maka dia akhirnya saudara juga akan punya yaitu perspektif kekekalan. Jadi dia mampu melihat segala sesuatu dari perspektif kekekalan. Sederhananya begini, contoh soal godaan untuk dosa misalnya. Yang nggak bisa dipungkiri kan dalam kehidupan setiap kita, godaan bisa datang kapan saja. Godaan untuk jatuh dalam dosa itu bisa datang kapan saja. Dalam hal apapun, iblis tahu kelemahan kita dan seringkali dia datang untuk menggoda setiap kita, untuk menjatuhkan kita di titik terlemah kita. Tetapi kalau kita punya mindset kerajaan sorga, mindset kekekalan, kita mampu melihat segala sesuatu dari kekekalan. Contoh misalnya dosa, iblis datang dan bilang, ayo jatuh dalam dosa, lakukan ini, lakukan itu. Misalnya korupsi aja, kan atasanmu sudah percaya, nggak akan orang yang curiga kok. Atau kalaupun kamu ketahuan, udah tenang aja. Kamu masuk penjara misalnya 2 tahun, kamu korupsinya 5,2 triliun misalnya kayak kayak lukisan yang tadi, nggak apa-apa. Kamu keluar-keluar masih sultan, kamu masih kaya raya, nggak apa-apa. Oh enak, ntar kamu bisa jalan-jalan di Paris, di Inggris, di Jerman gitu. Bisa nongkrong di Swiss atau di mana gitu ya. Bisa jalan-jalan kemana gitu ya. Jadi ayo udah korupsi aja. Nah, kalau orang dunia mereka bisa pikir begitu. Iya ya, hidup cuma sekali, kapan lagi punya kesempatan begini? Sikat itu orang dunia. Tapi kalau kita anak kerajaan surga, kita tahu hidup bukan cuma sekali di dunia ini, tetapi setelah hidup yang sementara ini ada kekekalan yang Tuhan sediakan. Nah, akhirnya kita akan punya respon, oh aku nggak mau menukar apa yang sementara dengan apa yang kekal yang Tuhan sudah sediakan. Jadi kita nggak akan tergoda ketika iblis datang untuk, ayo, kamu sebagai istri kan, kamu lihat suami kamu udah pelitnya minta ampun begitu. Mendingan kamu ini deh, kamu pesugihan aja. Cari ilmu-ilmu yang bisa bikin kamu kaya. Ada tuh di sini, di sini, di sini, di sini. Udah, nanti kalau kamu jadi kaya, oh eh, kamu bisa bisa lakukan banyak hal. Cuman kadang-kadang ibu-ibu suka nggak mau, aku nggak mau kalau pesugihan pakai ilmu-ilmu opo-opo dan lain sebagainya. Nanti aku jadi tumbal, kan iblis tuh ada tumbalnya. Oh, iblis datang, tenang aja. Ini lagi ada promo. Jadi kalau kamu yang pesugihan, nanti suami yang jadi tumbal. Oh, ada istri-istri kadang-kadang. Oh iya ya, lumayan. Gak apa-apa lah. Aku kalau suami jadi tumbal, aku nikah sama Lee Min Ho abis ini. Nah, itulah yang akhirnya kalau orang dunia mereka bisa ngambil tawaran-tawaran itu. Tapi kalau anak Tuhan kan mampu melihat dari perspektif kekekalan. Kita nggak mau menukar apa yang kekal dengan apa yang sementara. Karena kita tahu sama seperti Billy Graham bilang begini, dunia ini bukanlah rumah kita yang sesungguhnya. Kita hanyalah dalam tanda kutip peziarah yang sementara melintas. Rumah kita yang sebenarnya sedang dipersiapkan bagi kita di sorga. Dan itulah yang harus menjadi fokus utama hidup kita. Saya suka kalimat terakhir, dan itulah yang harus menjadi fokus utama dalam hidup kita. Nah kan, kalau kita lihat ayat ini kan konteksnya penderitaan. Dikatakan bahwa sebab penderitaan yang sekarang ini. Jadi orang Kristen kadang-kadang kita harus pikul salib. Ada teman saya bilang begini yang bukan Kristen. Tadi Bu Nancy sempat cerita, saya pelayanan bukan cuma dalam denominasi gereja, tapi juga menyeberang ke ke orang lain. Dan saya sempat ada yang bilang begini, enak jadi Kristen. Ibadah cuma seminggu sekali, ibadahnya cuma 2 jam, nyanyi-nyanyi lagi enak, masuk surga, enak banget ya. Saya bilang nggak seenak itu Ferguso. Kita jadi orang Kristen tuh ada pikul salib. Jadi orang Kristen kita harus sangkal diri. Jadi orang Kristen kita harus ngalamin banyak penderitaan, bahkan firman Tuhan sudah nubuatkan dari ribuan tahun yang lalu ada orang-orang yang akan menganiaya, mohon maaf, bahkan kalau saya pakai kata 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 sederhana, menghabisi kita.
dan mereka berpikir bahwa mereka sementara beribadah kepada Allahnya, dan itu karena mereka tidak mengenal Allah dengan benar. Jadi firman Tuhan sudah bilang itu. Jadi kalau hari ini kita sebagai anak Tuhan, kadang-kadang kita dipersekusi, kadang-kadang kita ibadah diganggu dan lain sebagainya, dan orang-orang merasa mereka melakukan hal yang benar, hal yang baik, ya itu memang sudah dikatakan dalam firman Tuhan, dan itu adalah salib yang harus kita pikul dalam kehidupan kita, dan tugas kita adalah tetap bertahan. Kadang-kadang kita harus ngalamin keadaan yang tidak mudah, keadaan yang mungkin berat karena iman kita. Tetapi kalau kita punya mindset kekekalan, mindset kerajaan surga, kita nggak akan menyerah, kita nggak akan goyah iman kita, tapi kita akan tetap berkata, sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Karena kita tahu ada kekekalan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Jadi sekali lagi saudara, yang terakhir, miliklah mindset kekekalan. Sampai kapanpun setia dalam iman. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat saudara dan saya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami doa, biar kiranya firman ini Tuhan yang meteraikan, Tuhan yang sempurnakan di atas setiap jemaat-Mu untuk jadi berkat bagi semuanya. Hamba doa, keluarga besar doa pagi Anastasis, Tuhan yang selalu berkati, dan kami percaya sampai selama-lamanya semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Nancy. Silakan Ibu. Amin. Mari kita beri pujian hormat kemuliaan bagi Tuhan, Bapak Ibu yang boleh mungkin di love Bu untuk respon firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Boleh di love. Ya, semua diberkati Tuhan kan? Semua pasti diberkati Tuhan. Ya, Pak Pendeta Marcel pagi ini berbicara tentang mindset, Bapak Ibu. Kalau saya rangkum pada pagi hari ini, ada mindset identitas ya. Mindset identitas harus kita tahu siapa diri kita. Kita ini berharga. Ya, cara menilai diri kita ini mempengaruhi cara kita memperlakukan diri kita. Ya, dan mempengaruhi juga cara orang memperlakukan kita atau menilai kita. Jadi hati-hati dengan cara kita menilai diri kita. Harus sesuai firman Tuhan. Kita adalah anak Allah. Ya, dan Bapak Ibu, kita ini mahal. Nah, makanya kita perlakukan diri kita dengan sangat hati-hati. Pergaulan kita jaga, cara bicara kita jaga ya kan. Nggak boleh ada keluar kata-kata yang kata-kata rendah gitu. Bukan level kita di situ. Nah, kemudian Bapak Ibu di yang kedua mindset kelimpahan ya. Kita ini punya berkat dari sorga, ya langsung dari Tuhan. Kalau segala kesuksesan kita, apa yang kita miliki ini dari sorga. Jadi nggak ada urusannya dengan orang lain atau bahkan dari iblis sekalipun. Karena kalau Tuhan mau memberkati kita, terserah orang mau memperlakukan kita bagaimana. Seperti Pak Pendeta Marcel bilang, ada usaha-usaha orang untuk kita ya kan, membuat kita jatuh atau apa, itu nggak ada itu dengan kita. Artinya Tuhan, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tuhan pasti akan bela kita karena berkat memang dari Tuhan dan Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Kemudian mindset kekekalan. Nah, ini yang saya suka sekali. Semuanya saya suka, tapi saya begitu itu Pak dengan yang kekekalan ini. Jadi fokus utama kita dalam hidup ini yaitu fokus rumah kekal di sorga. Ini cuma sementara aja. Jadi kita pikul ya. Kita pikul salib, mending kita susah-susah di dunia ini untuk sementara waktu, tapi paling iya di TikTok iya Bu Dede. Ya jadi kita berusaha hidup di dunia ini sebaik-baiknya, nggak usah takut kita ya memang firman Tuhan mengatakan memang orang Kristen akan ada dianiaya apa semua ya kan. Firman Tuhan sudah mengatakannya dan kita lihat kita cuma sementara kok di dunia ini. Bertahanlah ya, bertahan dalam segala situasi. Kita punya Tuhan juga. Baik Pak Pendeta Marcel, Tuhan Yesus memberkati melimpah. Saya sangat diberkati dan saya percaya semuanya pasti diberkati. Firman ini akan saya ingat terus dan tertanam dalam hati dan akan di-share nanti dimanapun saya berada. Bapak Ibu, ya ini sesi tanya jawab ya. Kayaknya ini sesi yang seru ini. Ya, selalu dinantikan dan ingat kita akan selesai nanti di 6.30 Bapak Ibu. Jadi kita masih punya cukup banyak waktu ya dan kita pergunakan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Ya, Pendeta Marcel kan jarang-jarang juga di Zoom.
yang saya lihat beberapa tahun lalu, 2-3 tahun lalu mungkin pernah. Dan ini satu kehormatan bagi kami, Pak Pendeta Marcel boleh meluangkan waktu untuk memberkati kami lewat firman Tuhan yang telah Tuhan telah utus pagi ini. Ya Bu Noni Chandra mungkin sudah buka mute, mau bicara Bu, mau bertanya, silakan Bu Noni. Haleluya. Ya, Shalom Pastor Marcel, Serang, begitu luar biasa ya wajah yang diberkati. Waktu ketemu dengan Pastor di Tiberias Tangerang, sangat beda dengan sekarang ya, tambah diberkati wajahnya, benar-benar kisah nyata. Agak beda tampilan yang beberapa bulan ini, tetap mungkin Pastor banyak jemaat jadi tidak begitu hafal ya, walaupun ketemu berfoto-foto di depan gereja. Pastor Marcel itu begitu rendah hati, humble, dan tidak memilih siapa yang dia temui. Kalau mencari beliau, dia luangkan waktu. Bahkan beliau bilang sama majelis, kalau ada yang mencari saya, minta doa, jangan halang-halangi. Itu kebahagiaan mereka. Jadi kita harus ikut merasakan jemaat. Jadi setiap kali keluar gereja, majelis sudah atur orang-orang yang mencari pastor, minta didoakan. Dia meluangkan waktu, jadi benar-benar menghidupi firman Tuhan. Dan ya mudah-mudahan kan kita tidak tahu ya, seperti Pastor Marcel berkata, setiap hamba Tuhan tidak selalu apa yang dia khotbahkan dan dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga khotbah pada pagi hari ini dapat menghidupi kami yang hadir. Cuma satu pertanyaan ya Pastor, satu aja karena banyak yang mau bertanya. Bagaimana kita mempertahankan hidup bertumbuh secara spiritual dengan takut dengan goda-godaan agar kita terfokus kepada perintah Tuhan. Terima kasih Pastor. Oke, terima kasih Bu Noni, puji Tuhan. Iya, saya tahu maksud Ibu ya, wajah diberkati ya. Artinya udah lebih gemuk ya. Saya sudah naik 10 kilo. Iya, agak gemuk. Puji Tuhan ya, karena memang Ya. jemaat baik-baik ya, suka setiap hari Minggu saya pasti minimal itu dapat babi rica, babi home, kelapar tart, darah Yesus. Haleluya, praise the Wow. Lord. Hanya diberkati Tuhan. Nah, izinkan saya menjawab pertanyaan Ibu Noni tadi. Bagus sekali pertanyaan, bagaimana untuk kita bisa tetap bertumbuh ya. Kalau saya mau ambil firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Bagaimana kita tetap bisa bertumbuh adalah ketika kita tetap melekat dengan Tuhan. Ketika kita melekat dengan sumber pertumbuhan kita, yaitu Tuhan. Dan itu tadi, ini menjadi momen yang penting bagi setiap kita. Dan saya percaya, yaitu keluarga besar Doa Pagi Anastasis adalah orang-orang yang menyadari itu. Makanya pagi-pagi, walaupun ya agak curang ya di Manado udah jam 1 jam lebih cepat ya. Kalau di sini masih jam 6 kurang ya. Artinya bicara tentang doa pagi seperti ini adalah bagian dari ketika kita menyadari bahwa kita harus melekat dengan Tuhan. Karena jauh dari Tuhan, artinya kalau terpisah dengan Tuhan, artinya itu tidak ada pertumbuhan di sana, bahkan tidak ada kehidupan di sana. Ranting ketika tidak melekat dengan batang akan mengering dan akhirnya mati. Dan itu kenapa betapa pentingnya untuk selalu melekat sama Tuhan. Saya sangat mengapresiasi doa pagi seperti ini, karena sekali lagi saya mengajak saudara untuk selalu ikut acara doa pagi seperti ini, karena ini yang akhirnya membuat kita terus bisa diperbaharui, terus ngalamin penerimaan nutrisi setiap hari. Supaya apa? Supaya kita mampu menghadapi kerasnya dunia. Jadi banyak tumbuh-tumbuhan rusak karena itu tadi, karena menghadapi radikal bebas, kalau saya suka bilang, keadaan sekarang ya, polusi dan lain sebagainya. Tetapi selama kita terhubung dengan sumber kehidupan yaitu Tuhan, kita akan tetap kuat menghadapinya, kita akan tetap mengalami pertumbuhan dan akhirnya boleh berbuah dan jadi berkat bagi banyak orang. Kira-kira begitu Ibu Noni. Iya, sangat lengkap dan sangat dipahami. Iya. Terima kasih Pastor Serang. Iya. Iya, Bu Noni, puji Tuhan. Pak Pendeta, iya saya juga tahu saya pun tadi mau tanya seperti pertanyaan Bu Noni begitu. Bagaimana Pak Pendeta dalam kehidupan ini kan banyak godaan, cobaan. Saya tahu Pak Pendeta ini sebelum nikah
Ya ada yang jemaat yang kejar gitu, pernah ditanyain, Pak nikahi saya. Iya kan Pak, waktu sebelum menikah, ini waktu Pak Marcel masih masih pemuda gitu, belum menikah, pokoknya pernah dikejar gitu. Jadi ada orang yang, Pak nikahin saya dong, jemaat. Dan nah apalagi sekarang Pak, ya kan. Iya tadi, tapi sudah Bapak tadi sudah menjawab dengan kita terus bersekutu, seperti tadi Bapak bilang ranting akan mati kalau tidak melekat dengan pohonnya. Dan itu yang ternyata Pak Marcel lakukan untuk menjaga kekudusan hidup, ya kan, karena banyak cobaan di luar ya, tapi karena melekat aman-aman saja. Dan Pak, secara pribadi boleh saya bertanya Pak ya, Ya, silakan ini Ibu kan Nancy. Pak Pendeta kan di luar gitu, artinya melayani juga, bukan cuma di Kristen, tapi secara tidak langsung ketika Bapak ada interaksi dengan orang luar itu melayani juga sebenarnya. Dan yang saya lihat, saya pantau, saya kagum, dan saya mau belajar gitu, bagaimana pendekatannya ke orang, toleransi dengan orang, tapi tetap mempertahankan iman kita. Terus bagaimana Pak, Bapak memperlengkapi apa ya? Gimana? Kok Bapak banyak kan pasti pertanyaan-pertanyaan, bukan pertanyaan positif aja, tapi banyak kan negatif kan Pak, yang itu Bapak apa tuh kayaknya apa, aduh nggak tercungu kita Pak. Kecumbu. Gugup ini di depan Pak Kecumbu. Marcel. Aduh. Iya, iya. Apa pokoknya Kecumbu. Bapak mengerti tuh, tapi maksud Iya. begitu kan. Iya. Bergaul sama Iya, ustadz-ustadz iya Pak, maksudnya, bagaimana Bapak bisa tidak menguasai diri tuh? tergoda. Iya, dengan cara penyampaiannya Pak, bagaimana pendekatan apa yang itu begitu pokoknya Pak. Oke. Nah, saya doa saya bisa kecumbu ya, supaya saya tidak tertoki hari ini. Oke. Saya suka kalimat dalam firman Tuhan dalam Amsal bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kata terpancar kehidupan tuh secara makna kata itu punya makna tentang pusat kehidupan. Jadi bagaimana hati kita akan sangat menentukan bagaimana kehidupan kita, bagaimana hati kita akan terpancar dalam sikap kita. Nah, yang selalu saya lakukan selama ini ketika Tuhan mempercayakan saya dalam pelayanan yang seperti tadi ya, seperti tadi bahwa nggak bisa dipungkiri kadang-kadang tuh pelayanan tuh jadi kayak medan pertempuran di mana serangan demi serangan itu datang. Apalagi kita sebagai dalam tanda kutip orang minoritas kadang-kadang itu tadi banyak banyak jebakan, banyak pancingan dan lain sebagainya. Tetapi saya datang dengan sikap hati yang mengasihi. Saya nggak ngelihat mereka sebagai lawan, saya nggak ngelihat mereka sebagai musuh, tetapi saya melihat mereka sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan untuk bisa saya layani. Artinya ini adalah jiwa-jiwa yang berharga di mata Tuhan, yang harus kita menangkan dengan kasih Tuhan. Jadi saya nggak, ketika saya dalam tanda kutip dalam argumen saya dipukul, saya nggak balas memukul, tetapi saya merangkul. Karena itu juga yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi eh, ketika saya datang dengan sikap hati seperti itu, apa yang dari hati itu nyampe ke hati. Jadi akhirnya mereka juga bisa merasakan. Contoh yang keras-keras seperti seperti Ustadz Felix misalnya kan itu kan keras banget ya. Tapi dalam beberapa pertemuan, contoh di podcast Denny Sumargo, kemudian di acara di rumahnya Ustadz Felix yang masuk di channel YouTube-nya Raymond Chin, akhirnya dia juga bisa merasakan itu. Dan ketika kita punya perbedaan, artinya ada kebenaran teologis yang sama-sama kita pegang yang berbeda, kita nggak saling menyerang, tetapi kita saling menghargai dalam perbedaan itu. Saya pun tidak menyerang. Contoh, ketika ada yang berbeda dari dasar Alkitab yang sudah jelas kita pegang, saya tidak menggeser kebenaran, tentunya kebenaran kita ya dan amin yang kita jaga. Tetapi kita bisa saling menghargai bahwa oke, ini benar dari perspektif dia seperti ini dari perspektif seperti ini. Tetapi balik lagi, sekalipun kita berbeda dalam kebenaran teologis yang kita anut, tetapi kita bisa bersama dalam kebaikan. Nah, akhirnya yaudah itu tadi dengan sikap hati yang saling mengasihi dengan melihat satu sama lain adalah kita adalah keluarga, maka itu juga yang akhirnya berpengaruh kepada argumen, kepada sikap body language juga
Dan akhirnya balik lagi, sampai sejauh ini akhirnya bisa saya rasakan membawa kebaikan satu sama lain. Kira-kira begitu Ibu Nancy. Ya, puji Tuhan. Ya, memang saya lihat dari gestur Bapak, cara Hmm. penyampaian Bapak begitu tenang dan ya itu penuh kasih ya, itu betul Amin, Bapak kata amin, Bapak amin, tadi. amin. Merangkul ya, dan saya sering lihat-lihat juga podcast Bapak dan saya belajar dari situ. Walaupun ya masih kadang saya Pak kalau diperhadapkan dengan begitu masih suka panas Pak, kepala bisa duh iya langsung ya Oh Tuhan iya. langsung gitulah. Kok tapi Bapak ketika itulah battle sebenarnya ya peperangan sebenarnya ya. Kita bukan cuman di zona aman dalam kehidupan kita berkomunitas Kristen tapi keluar juga menjangkau jiwa. Ya, ya luar biasa Pak Pendeta, Tuhan tetap taruhkan hikmat ya kasih ya luar biasa. Dan Tuhan pakai terus Bapak dalam penginjilan di luar, sekalipun memang nggak kelihatan seperti penginjilan, tapi Bapak bilang tadi menunjukkan karakter Kristus jadi teladan, ya orang akan melihat kok, bisa orang melihat bedanya. Amin. Kristus hidup di dalam Bapak. Ya Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang mau bertanya silakan Bapak Ibu. Silakan Bu Rahel atau Bu Siska silakan Bu. Ya, Bu Rahel, silakan. Silakan Bu. Saya mau bertanya, Bu. Oh iya silakan Bu. Ibu Esther silakan Bu Esther. Kan kalau pendeta-pendeta zaman dulu ya, Bu ya, itu identik dengan angker ya. Penampilannya tuh angker berwibawa gitu ya. Terus kalau ngomong juga penuh penekanan gitu. Nah, kalau saya kan suka ke gereja Tiberias yang di Betos tuh. Nah, kalau di situ Pak Marcel malah turun jalan-jalan duduk. Kesannya kayak remaja alay, tapi firmannya sih dapat Bu gitu. Nah, menurut Pak Marcel ini suatu terobosan ataukah memang gaya Pak Marcel tersendiri yang memang keluar dari diri sendiri, bukan kata sekedar mengikuti gaya-gaya yang sekarang lagi ngetren gitu Pak. Terima kasih Pak. Silakan Oke. Pak Marcel, mau Ini dijawab. terima kasih Bu Esther. Ini pertanyaannya menarik ya. Oke, sedikit latar belakang bahwa memang saya eh, nggak bisa dipungkiri memang suka bercanda ya. Saya orang yang senang melihat orang yang Tuhan percayakan saya lain itu ketawa, sukacita. Dan S2 saya itu ngambilnya dua tempat. Jadi ada dua kampus. Yang pertama itu di Harvard, yang pertama itu di eh, Jaffray namanya, dan yang kedua di Harvard. Sekarang saya lanjut lagi doktor di Moria. Nah, kenapa saya bilang tiga kampus tadi? Karena ada perbedaan latar belakang. Kalau kalau Harvard itu dia karismatik, kalau Jafra itu dia Injili, sama kalau saya gereja waktu di Manado tuh Gemim namanya. Nah, kalau Moria sekarang dia 50-50, ada yang Injili, ada yang karismatik. Karismatik. Nah, saya waktu pertama kali ngambil S2 2010, itu cara khotbah saya, kan ada ujian khotbah ya, homiletika. Cara khotbah saya dibilang salah sama dosen saya, ya karena dosen zaman dulu ya. Cara khotbah saya dibilang salah, katanya terlalu entertain. Nah, tetapi kenapa cara seperti itu? Yang pertama karena seperti yang saya bilang tadi, saya suka jemaat itu suka cita. Yang kedua karena saya belajar ilmu public speaking. Jadi saya belajar ilmu public speaking dan saya melihat bahwa eh, dasar homiletika, makanya sekarang saya jadi dosen homiletika, dasar homiletika atau cara ilmu berkhotbah itu adalah bagaimana pesan ini bisa tersampaikan. Bagaimana pesan ini bisa tersampaikan, karena tujuan dari khotbah bukan cuma transfer informasi, tetapi juga transformasi kehidupan orang yang mendengarkan. Nah, kalau kita mau pakai cara-cara yang, mohon maaf, cara-cara zaman dulu, cara-cara yang kalau saya bisa konvensional, apakah itu efektif? Itu efektif untuk orang-orang 40 tahun ke atas. Kalau sekarang, usia sekarang 40 tahun ke atas. Saya baca penelitian,
Zaman sekarang, karena sosial media, apalagi itu pengaruhnya sangat-sangat signifikan, orang yang sudah terbiasa dengan sosial media, TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, otak mereka itu sudah sering terbanjiri oleh dopamin. Nah, artinya kalau cara khotbah pendeta zaman sekarang ini tidak mampu menjawab itu, cara pendeta berkhotbah tidak mampu menjawab itu, maka orang itu daya konsentrasinya akan mudah hilang. Saya baca penelitian sekarang, saya pakai data, penelitian zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang, apalagi Gen Z ke bawah, mereka itu kalau mereka melihat sesuatu itu monoton, tanpa ada sesuatu yang bisa menarik kembali attention mereka, maka daya tangkap mereka cuma sampai 7 menit. Setelah 7 menit itu mereka akan hilang pikirannya. Artinya mulai ke sana kemari mereka akan ngerasa bosan dan akhirnya daya konsentrasi mereka akan hilang. Mulai main handphone, nggak dengerin lagi pendeta. Nah, inilah yang akhirnya bisa berbahaya dalam konteks penyampaian firman. Anak-anak muda ini akhirnya mereka jadi tidak mendengarkan lagi firman Tuhan. Makanya tugas kami hamba Tuhan untuk terus mengupgrade cara cara kami dalam menyampaikan firman. Kalau ditanya apakah saya ngikut-ngikut atau itu jujur, eh, mungkin saya bisa bilang justru saya yang pendeta yang justru kadang-kadang main di luar batas aman. Sampai akhirnya dulu ada yang bilang, ini kok pendeta nggak kelihatan kayak pendeta karena cara khotbahnya. Tapi balik lagi, saya nggak kejar kemuliaan diri saya sendiri. Nggak apa-apa saya nggak kelihatan berwibawa, nggak apa-apa saya nggak kelihatan pintar, nggak apa-apa saya nggak kelihatan hebat, asalkan Tuhannya dimuliakan dan firman-Nya itu bisa tersampaikan. Karena intinya adalah pada akhirnya, apalagi kita sebagai seorang hamba Tuhan, Tuhan nggak akan tanya, seberapa hebat kamu, seberapa seberapa pintar kamu di mata jemaat, tetapi berapa banyak jiwa yang Tuhan percayakan akhirnya bisa bisa diselamatkan. Jadi balik lagi, itulah yang akhirnya sekali lagi penelitian, kemudian panggilan yang akhirnya membawa saya pada saya seperti hari ini. Yang paling utama adalah jiwa-jiwa, yang paling utama adalah firman Tuhan disampaikan dan terjadi transformasi kehidupan. Soal saya, soal pandangan jemaat, saya pendeta berwibawa atau tidak, itu saya kesampingkan. Karena yang paling penting, Tuhan dan jemaat. Itulah kira-kira Ibu. Bagus sekali Pak Pendeta. Jawabannya luar biasa dan Bapak Biasa Ibu di luar. yang mengerti kan maksud. Iya, memang saya rasa ini hari yang memang hari luar biasa dan saya lupa tadi pagi ternyata ini hari ulang tahun saya Pak. Nanti Pak Wah, minta happy doakan. birthday, Lupa panjang nanti umur ya Pak. diberkati Tuhan. Ternyata ini makanya saya rasa ini berkat dari Tuhan juga buat saya, menambah juga wawasan, menambah pengetahuan, menambah wah luar biasa firman Tuhan yang Tuhan taruhkan dalam hati saya sekarang. Saya lagi memang terus bersemangat ya untuk mau dipakai Tuhan. Dan tadi betul Bapak bilang, jadi makanya kenapa kita dalam apa sebagai hamba Tuhan ini mesti belajar ilmu berkhotbah. Ya nggak disesuaikan juga dengan jemaat, sesuaikan dengan kondisi jemaat saat ini. Ya, dan setiap memang tiap orang punya masing-masing berbeda kan apa sifat karakternya atau apa dan Tuhan memang pakai Pak Pendeta Marcel untuk menjangkau jiwa-jiwa muda dan ya entah orang lain mau bilang apa ya tapi porsinya di situ. Mungkin ada hamba Tuhan lain yang memang tegas, keras begitu. Ya itulah mungkin Tuhan kasih mereka porsi itu. Tapi yang jelas Tuhan memperlengkapi semua hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan Injil untuk kemuliaan Tuhan. Pasti itu Tuhan kasih lah porsi-porsi tertentu. Pembawaan saya beda dengan pembawaan mungkin yang lain bawa apa MC memang berbeda Bapak Ibu. Jadi bukan soal kita cocok tidak cocok, tapi apakah kita tangkap firman Tuhan yang kita dengar itu yang utama dan akan seperti Pak Pendeta katakan tadi ya harus menghasilkan transformasi hidup. Buat apa cuma dengar-dengar terus nggak ada transformasi hidup ya. Jadi bukan cuma transfer ilmu, tapi kita mentransformasi orang lain ketika berkhotbah. Ya baik, Pak Ivan mungkin udah buka kamera ya Pak. Mau bertanya silakan Pak Ivan. Shalom Pak Ivan.
Masih di mute Pak Ivan, masih di mute. Masih di mute Pak Ivan. Oh, Pak Ismail. oh, nggak mau bertanya Pak Ivan ya? Oh, mungkin nggak ya? Oke. Mungkin ada Bu Siska mau bertanya ya, Bu Siska. Silakan Bu Siska. Kita masih punya waktu. Puji Tuhan Haleluya. atas firman Tuhan pagi hari ini dari hamba Tuhan yang tidak asing lagi buat orang Manado. Karena saya secara pribadi juga anak-anak sering mampir ke Tiberias di gedung Joang. Haleluya. Jadi nggak asing lagi hambanya Pastor Marcel. Tuhan Yesus memberkati ya, luar biasa. Terima kasih, Bu. Memang khotbah dari Tiberias itu yang menitik beratkan tentang urapan ya, minyak dan anggur. Dan itu memang setelah menjadi budaya keluarga kami, selalu meminta pembentengan dari Tuhan lewat minyak dan anggur. Dan itu memang harus didasari dengan mindset. Mindset di sini disampaikan tentang mindset ya. Jadi bagaimana kita meyakini sesuatu yang diajarkan oleh firman Tuhan dan itu menjadi gaya hidup karena itu kebenaran. Dan itu yang kami syukuri sampai saat ini. Kalau anak-anak saya kalau mau keluar ke tempat kerja, jangan lupa ya minyak urapan. Nah, seperti itu dia ditanamkan ke kami ya, keluarga kami, dan itu benar. Tapi sekali lagi bukan karena tradisi, tapi itu karena keyakinan kepada firman Tuhan. Dan saya merasakan itu luar biasa. Ya, mama saya pernah sakit, bukan sakit apa ya, digigit apa itu? Kalau orang Manado bilang kaki seribu, bengkak kakinya. Lipan ya kalau ya, digigit lipan ya Ibu Noni. Malam-malam ini, terus kaki mama saya itu bengkak sekali dan kesakitan sekali. Dan saya jamas dengan minyak urapan seketika itu juga sembuh loh. Nah ini jadi pola pikir kita tentang firman Tuhan itu penting. Saya berterima kasih atas 3 hal yang disampaikan oleh hambanya. Bagaimana kita berpikir tentang kerajaan surga, bagaimana kita berpikir tentang kelimpahan, bagaimana kita berpikir tentang kekekalan. Ini memang 3 hal ini memang kebutuhan, Pak Marcel. Kebutuhan ini memang kalau kita tidak mendasari 3 perkara ini, nah kita tidak tahu arah kemana hidup kita. Nah ini yang saya dapatkan pagi hari ini. Sangat bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan pagi hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Ini ada pertanyaan Bu Siska ya. Baik. Ya, mungkin ada yang juga nggak apa-apa. Oke, boleh. Puji Tuhan, terima kasih Bu Siska. Mungkin ada lagi, ada Pak Aras, Pak Sedar, ada. Ya, ada. Baik. Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada, Pak Pendeta Marcel boleh sebelum doa nanti syafaat, boleh nggak doakan saya? Saya minta hadiah khusus saja ini ya. Ibu Rahel mau bertanya, Bu Rahel. Silakan kesempatan. Mau bertanya ya? Iya. Oke, Selamat baik. pagi semua. Rahel. Puji syukur saya ketemu pada beliau, Bapak Marcel. Itu anugerah yang luar biasa, yang sering saya tuh senang di TikTok itu loh, luar biasa gitu loh. Saya sering live gitu. Saya sering I love you gitu. Puji Tuhan, sekarang ini saya ketemu beliau dengan cara luar biasa. Terima kasih yang diberikan oleh Bu Chandra, yang diberi linknya itu anugerah yang luar biasa. Terima kasih diberi kesempatan yang luar biasa bertemu beliau ini. Ya, saya ingin sharing untuk tadi penerapan pikul salib mengikut Tuhan, itu sampai kapan gitu? Ya, itu Pak yang kami tanyakan.
pikul salib. Oke. Ya, silakan Pak. Sampai kapan? Iya, terima kasih Ibu Rahel. Senang sekali bisa jumpa. Ibu Rahel juga, walaupun kita ketemunya online, tapi jauh di mata, dekat di hati, Ibu ya. Amin, amin, amin. Amin. Oke. Saya dari Nah, Lampung, Pak. Ya, Lampung wow. Timur. Wow, puji Tuhan. Waduh, pisangnya enak di sana, Ibu ya. Oke. Iya. Nah, kalau bicara tentang sampai kapan ya, sampai kapanpun Tuhan mengizinkan kita hidup di dunia ini ya. Jadi memang ini kan memang bagian dari salib harus kita pikul sampai kapan, sampai waktu Tuhan memanggil setiap kita. Dan itulah kenapa firman Tuhan berkata, ya barang siapa setia sampai akhir ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Jadi ayo terus berjuang sampai akhir kapan waktu Tuhan. Saya doa semuanya panjang umur, semuanya sehat sempurna, dan sampai akhir kita didapat dalam keadaan setia untuk terima kerajaan surga. Amin. Sampai akhir. Ya, Puji terima Tuhan. kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita close ya sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Dan seperti yang request saya tadi, Pak Pendeta, tolong nanti doakan saya. Kemudian nanti saya akan lanjut dengan doa syafaat dan kemudian doa tutup dan berkat oleh Pak Pendeta Yedija, Pak Gembala. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu. Sampai akhir menutup mata itu kan ada Amin. lagunya. Sampai Iya. akhir. Iya, baik. Silakan Pak Pendeta Marcel. Haleluya. Oke, Bapak Saudara yang terkasih, kita akan mau berdoa buat yang kita sayangi, yang kita kasihi, Ibu Nancy yang berulang tahun, puji Tuhan. Dan kita akan dilanjutkan oleh Ibu Nancy untuk doa syafaat ya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami sangat mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa, karena kami sekali lagi Tuhan sudah boleh berkumpul dalam keadaan sehat sempurna diberkati Tuhan. Dan ada ucapan syukur yang luar biasa sekali lagi Tuhan. Kami percaya pertemuan ini boleh menjadi rema dalam hati dan pikiran kami, membawa sukacita, membawa berkat, membawa damai sejahtera. Bahkan kami juga doa sekali lagi, hamba berdoa semua yang sudah tergabung dalam Zoom ini semuanya diberkati dengan sempurna. Dan ucap berkat buat yang kami sayangi, yang kami kasih, Ibu Nancy Tuhan, yang Kau sudah tambahkan lagi 1 tahun usianya di hari ini Tuhan. Wah, kami mengucap syukur Tuhan, Kau sudah menyertai Ibu Nancy dalam keadaan sehat sempurna. Kau sudah memakai kehidupannya dengan luar biasa. Melalui kehidupannya banyak orang telah diberkati Tuhan. Kami percaya hidupnya juga pasti diberkati Tuhan. Kami doa Ibu Nancy panjang umur, sehat sempurna. Bahkan kami doa di mulutnya ada kuasa, di tangannya ada kuasa. Dan Tuhan akan terus pakai kehidupannya untuk mewartakan, untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan sorga. Dan kami juga berdoa, Tuhan juga kasih kado ulang tahun yang spesial buat Ibu Nancy. Dan kami juga doa, yaitu Tuhan, jika ada yang berulang tahun juga hari ini, Tuhan juga berkati, Tuhan juga berikan panjang umur, sehat sempurna, dan dapat juga kado spesial dari Tuhan. Terus kami doa sekali lagi Tuhan, Ibu Nancy bersama dengan keluarga dalam berkat pelindungan Tuhan yang sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang kami kenal lewat anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur buat persekutuan pada pagi hari ini, ibadah doa pagi Anastasis. Tuhan, kami tahu kami diberkati oleh Tuhan ketika kami memuji Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, dan kami percaya Roh Kudus akan senantiasa mengingatkan kami akan firman Tuhan yang telah kami dapatkan pagi ini. Dan Tuhan, kiranya kami boleh berdampak, kami boleh tertanam di dalam Engkau, kami boleh bertumbuh bahkan berbuah dan berbuah manis yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga lewat kehidupan yang Tuhan karuniakan pada kami dapat dipakai Tuhan luar biasa untuk menjangkau jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Semuanya untuk pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Pendeta Marcel Saerang. Tuhan berkati beliau, Tuhan Yesus pakai tambah luar biasa lagi Tuhan di dalam Tuhan. Kiranya perkataan yang keluar dari mulutnya hanya dari Tuhan semata. Amin. Dan Tuhan pakai kehidupan keluarganya diberkati, istri anak-anaknya diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, masa depan mereka gilang gemilang dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga orang dapat melihat, ketika melihat mereka akan orang akan melihat karakter Kristus, pribadi Kristus dalam diri mereka.
Bapak berkati pelayanan Pak Pendeta Marcel, baik di Gereja Tiberias maupun dimanapun dia berada, bagi juga sebagai dosen, sebagai pengajar. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya dia bukan cuma mentransfer ilmu, tapi dapat menghasilkan orang-orang yang bertransformasi, makin segambar serupa dengan Kristus. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami mau berdoa buat kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Berkati Tuhan Yesus, apapun pergumulan kami, tapi ketika kami hadir, kami bersama-sama dengan Tuhan, kami percaya Tuhanku, Tuhan Allah, kami dapat mengerjakan segala sesuatu, segala perkara dapat kami tanggung bersama dengan Engkau yang memberikan kami kekuatan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka tak ada juga yang mustahil bagi kami yang percaya pada Tuhan. Tuhan pakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan, bukan hanya untuk hidup diri kami sendiri, tapi untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini sampai Tuhan datang kembali atau Tuhan panggil kami pulang. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami pun mau berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, baik orang-orang Kristen juga semua Tuhan Yesus yang ada di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Kuatkan, teguhkan iman kami Tuhan Yesus. Boleh ada intimidasi atau penganiayaan, tapi biar kami kuat di dalam Tuhan, sebab hidup kami ini hanya sementara saja. Kami menantikan kekekalan bersama dengan Tuhan. Kami akan menuju pada kekekalan di rumah Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami terus menjadi pemenang, kami terus identitas sebagai pemenang melekat dalam diri kami terus sebagai anak Allah yang berharga. Tuhan, kami pun mau berdoa Tuhan Yesus buat bagi semua masyarakat Indonesia ini Tuhan. Berikan senantiasa kesejahteraan. Berikan mereka roh pengenalan akan Tuhan. Pertobatan terjadi di Indonesia ini dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan bukan cuma di Indonesia ini, tapi seluruh dunia Tuhan. Sehingga satu kali nanti Tuhan, semua lidah akan mengaku, kaki akan bertelut semua. Mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tolong kami Tuhan dalam lindungan Tuhan senantiasa. Berkati pemerintah kami Tuhan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berikan roh takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, cinta kepada masyarakat, supaya Tuhan lewat pemerintahan mereka, lewat jabatan yang Tuhan berikan buat mereka, berikan mempergunakan itu untuk kesejahteraan masyarakat. Tuhan tolong mereka, berikan mereka senantiasa kesehatan, dan juga kami sebagai masyarakat supaya ada keadilan, kemakmuran yang merata. Tuhan, semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami pun mau berdoa untuk doa pagi Anastasis ini. Berdoa buat Bu Lydia sebagai koordinator. Berikan dia kekuatan, kesehatan, kemampuan, roh hikmat Tuhan Yesus. Berkati apa yang dia lakukan, pekerjaannya yang seturut kehendak Tuhan. Tuhan jadikan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan akan terus angkat dia naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor, dan kami percaya Tuhan, dia pasti akan menerima upahnya di dalam, baik dalam bumi ini, baik dalam kerajaan sorga, karena telah melakukan aktivitas setiap hari, membawa doa pagi Anastasis, membawa kami semua untuk makin melekat dekat dengan Tuhan. Demikian juga dengan Pak Yedija, Pak Nathanael. Berkati Tuhan kiranya dalam pelayanan beliau Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, anak istrinya, semua keluarga besarnya diberkati Tuhan. Berikan senantiasa kesehatan buat Pak Yedija, Pak Nathanael. Terima kasih Bapak yang baik. Doa pagi Anastasis ini tetap terus berkembang, bertumbuh Tuhan Yesus. Karena di sini tugas doa pagi Anastasis untuk mempersatukan jiwa dengan Tuhan, mempersatukan hati dan pikiran kami sehingga terpaut, terhubung dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Semua kami yang mendengarkan firman Tuhan, yang hadir pada saat ini, diberkati Tuhan. Tuhan berikan kami senantiasa jalan keluar ketika kami merasa kami buntu Tuhan. Tapi kami percaya Engkau akan menguatkan kami. Tuhan akan utus kami juga kemanapun kami berada. Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam lingkungan kami, untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi teladan bagi orang lain, sehingga orang melihat bahwa kehidupan kami, karakter kami ada bersama dengan Tuhan, terpancar karakter Tuhan dalam kehidupan kami. Dan jika ada yang sakit, kami berdoa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kelak kami akan berkumpul di bumi, berkumpul di sorga bersama denganmu Tuhan Yesus, kami dan keluarga kami. Bapa, kami mau akhiri ibadah kami pada pagi hari ini, tapi kami percaya Roh Kudus tetap menyertai kami sepanjang hari, sepanjang hidup kami. Tuhan tetap berada bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan, kami mau akhiri doa syafaat ini dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan pada kami, dan kami akan ucapkan itu bersama-sama.
Bapa kami yang di Bapa surga, Bapa kami kami yang yang di di surga, surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, dilepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, kita arahkan kepada Tuhan segenap hati kita, jiwa kita, roh kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan, kehendak kita. Kita arahkan dan serahkan kepada Tuhan sepenuhnya, seutuhnya, dan selengkapnya. Dan sekarang terimalah segala berkat Tuhan buat kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, demikian ibadah kita sudah selesai. Salam. Pendeta Marcel di sini. Ya, terima kasih Pak Pendeta Marcel. Tuhan memberkati. Tuhan berkati semuanya.